Nama resminya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi nama mungkin banyak orang yang menyebut adalah sebagai Gereja Mormon, karena di gereja ini selain pakai Alkitab juga menggunakan satu kitab lagi yang disebut Kitab Mormon. Banyak orang menyebutnya sebagai Gereja Mormon, tapi sebenarnya ini adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang zaman akhir, atau gereja Kristen yang dipulihkan pada zaman dahulu ketika 1970 lah ke Indonesia. Dan mulai saat itulah gereja Yesus Kristus dari orang zaman akhir ini berkembang di Indonesia. Dari tahun 70 di Megamendung, pada tempat yang tepat di Megamendung, di sana ada pemberkatan tanah di Indonesia. Mulai dari itulah gereja Yesus Kristus ini berkembang di Indonesia, dan sampai akhirnya di Yogyakarta dan banyak kota-kota besar di Indonesia sudah ada gereja ini, yang setiap kota yang besar sudah ada gedung gereja yang standar seperti ini sekarang. Jadi di dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, karena itu tetap namanya, kita merayakan Natal mungkin seperti Kristen biasa, tapi cuman fokus itu pasti kepada Kristus. Tidak bahwa dia lahir aja, tapi dia masih hidup. Jadi fokus itu benar-benar kepada Kristus. Tapi juga itu musim ini adalah tentang memaafkan orang lain, untuk membagi dengan hati yang penuh, yang bebas, untuk benar-benar mengasihi dengan kasih yang lebih murni daripada musim lain di tahun ini. Jadi itu salah satu musim yang saya sangat suka, karena benar-benar semua hati dibuka dan bisa kita menerima semuanya, siapapun, untuk dengan kasih. Pada zaman saat ini kita disebut orang suci karena kita berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus, berusaha untuk hidup yang lebih benar. Kita berusaha untuk menjadi suci seperti Yesus Kristus. Ya, seperti zaman dahulu, pada zaman Paulus juga disebut orang-orang suci. Sedangkan kata zaman akhir itu untuk menandakan bahwa saat ini kita ini sesungguhnya tengah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, bahwa Yesus dia berjanji akan datang kedua kali kan. Dia akan berjanji dan dia akan memenuhi hal itu. Alkitab dan Kitab Mormon adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, Alkitab ini dia bersaksi ketika ditulis oleh para nabi zaman dulu di benua Timur Tengah. Sedangkan Kitab Mormon ini adalah kesaksian Yesus Kristus yang ditulis Amerika, bangsa Amerika. Jadi ditulis oleh orang-orang yang terilhami oleh kesaksian leluhurnya dari benua Timur Tengah. Intinya bahwa kedua kitab ini bersaksi mengenai Kristus. Dan inilah Kitab Mormon yang sedikit membedakan antara gereja Kristen yang lain. Kitab Mormon. Kalau kita membaca di dalam Kitab Mormon, itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menggenapi apa yang terjadi dalam Alkitab. Ajaran mengenai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah ajaran yang utama. Di gereja ini mempercayai bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang terpisah. Ya, tadi tidak diajarkan mengenai Trinitas. Dan ini sudah banyak dijelaskan, sebenarnya sudah banyak dijelaskan di dalam Alkitab. Dan di dalam Kitab Mormon ini dijelaskan secara gamblang bagaimana hubungan antara Yesus Kristus, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di gereja ini tidak menggunakan salib karena apa? Yang kita yakini bahwa Yesus Kristus hidup. Sampai sekarang hidup, dia akan datang lagi ke bumi ini. Sedangkan yang penyaliban, dia sudah meninggal, tapi dia dibangkitkan kembali. Nah, Yesus Kristus yang hidup inilah yang kita sembah saat ini. Bukan Yesus yang sudah mati, nah, karena dia anaknya bangkit lagi di hari ketiga, kemudian dia bangkit dan dia mengorganisasi gerejanya. Dan itulah saat ini di gereja ini tidak menggunakan salib, tapi kita memperingati dia karena dia kebangkitannya,
karena dia telah bangkit, dan kita meyakini dia bahwa gereja telah dipulihkan melalui dia. Sekarang elder itu nama tugas kami sebagai misionaris penuh waktu untuk gereja tersebut, dan kami di sini melayani secara rohani maupun sosial, dan bagaimanapun kami bisa melayani di masyarakat di sini di Indonesia. Saya sendiri memilih untuk menjadi elder atau misionaris karena pas saya remaja saya pernah melihat kesaksian-kesaksian keluarga maupun teman-teman di gereja yang pernah mengalami atau menjadi seperti misionaris, dan saya ingin juga mengalami bagi diri saya sendiri, dan kedua itu saya mau membagikan terang Kristus pada orang lain. Kalau untuk elders, kita sekeliling Jogja, keliling di Indonesia, keliling dunia, dan benar-benar coba untuk memberikan kasih Allah kepada semuanya, kasih Bapa kita kepada semuanya. Dan itu benar-benar luar biasa. Tapi untuk sehari-hari, bangun, makan, semuanya rasa syukur. Tapi benar-benar fokus kami di dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci Manakir adalah dua perintah yang paling besar, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama orang lain. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. Membagi hadiah Natal ini bukan hanya fisiknya saja, berupa fisik, tapi sekali lagi kesaksian kita bahwa dia hidup, bahwa Yesus Kristus mengasihi semua orang tanpa kecuali. Dia mengharapkan semua datang kepada dia, yang beriman kepada dia, untuk datang kepada Yesus Kristus untuk menjadi murid-muridnya. Marilah kita bersama-sama menjaga pesan Natal ini untuk membawa kedamaian pada umat manusia di seluruh muka bumi ini, untuk terus saling menjaga, dan akhirnya kita bisa menikmati kedamaian bersama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. No more let sins and sorrows grow, nor thorns in